Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pagi Pak. Apa kabar hari Pagi ini? Bapak. Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan di masa pandemi ini kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Sang Maha Esa. Kita selalu bisa belajar dengan ya kita bisa menerima pembelajaran hari ini. Ya, amin. Untuk memulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya memimpin doa. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pelajaran maka berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Pak. Hadir. Nabila, Hadir Pak. Sabrina, Hadir Pak. Salsabila, Stella, Priscila, Hadir Pak. Rafni, Jaringannya jelek. Bapak. Ya. Setelah presentasi, Bapak akan menjelaskan tentang materi baru, yaitu tentang pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942-1945. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan menjelaskan KD atau kompetisi dasar dan analisis masuknya Jepang ke Indonesia. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menganalisis latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang. Mengerti ya? Mengerti Pak. Mengerti Oke, Bapak. Moshi moshi, o genki desu ka? Watashi wa Hisotori Nation desu. Hai, kali ini kan kita tidak membahas bahasa Jepang, tetapi membahas pendudukan Jepang di Indonesia. Oh maaf. Halo sahabat Nation, bertemu lagi dengan saya History of Nation. Kali ini kita akan membahas pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1945. Itu musiknya tolong diganti dong. Nah, ini baru enak. Nah, sahabat, pasti sudah tahu kan kenapa Jepang menguasai Indonesia? Kalau belum tahu, oke kita flashback. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang membombardir pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor. Maka dari itu, Jepang menjadi salah satu negara yang ikut serta dalam Perang Dunia Kedua. Untuk memenuhi kebutuhan perang dan semboyan Hakoichiu, Jepang menguasai beberapa wilayah di Asia Tenggara, termasuk salah satunya di Indonesia. Selain itu, alasan Jepang menguasai Indonesia adalah yang pertama, Indonesia kaya hasil tambang sehingga menunjang untuk keperluan perang. Yang kedua, Indonesia terdapat bahan mentah yang sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri Jepang.
Terus yang terakhir, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang sangat banyak sehingga dapat mendukung usaha Jepang. Sebelum menguasai Indonesia, pasukan Jepang terlebih dahulu menguasai wilayah Filipina. Selanjutnya, Jepang menguasai kota-kota yang ada di Indonesia yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda. Pada tanggal 12 Januari 1942, pasukan Jepang menduduki kota Tarakan di Kalimantan Timur. Kemudian, tanggal 24 Januari, Jepang menduduki kota Balikpapan. Lanjut, tanggal 29 Januari, Jepang menduduki kota Pontianak. Tanggal 3 Februari, Jepang menduduki kota Samarinda. 10 Februari, Jepang menduduki kota Banjarmasin. Dan 14 Februari, Jepang menduduki kota Palembang. Oke, ya. Setelah kalian menonton, menyimak video YouTube, kalian bisa mengenali tentang masa pendudukan Jepang. Nah, yang ingin Bapak tanyakan, kenapa alasan Jepang ingin menduduki Indonesia? Siapa yang tahu, silakan. Kenapa Jepang menduduki Indonesia? Alasan pertamanya, Indonesia kaya hasil tambang. Yang kedua, Indonesia memiliki bahan mentah yang sangat melimpah untuk memenuhi bahan industri. Ya. Yang ketiga, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang sangat banyak untuk mendukung Perang Dunia Kedua. Betul. Nah, ya betul. Ada tambahan? Ada yang tahu tentang pemerintahan sipilnya? Wilayah Indonesia dibagi menjadi 10 keresidenan. Iya. Terus mengangkat tokoh politik Indonesia ke dalam struktur pemerintahan. Iya. Membentuk Badan Pertimbangan Pusat atau Shosangin. Ya. Lalu membentuk organisasi putra atau pusat tenaga. Ya. Jadi secara umum kita mengambil kesimpulan ya tentang kehidupan masa kini, tentang pendudukan masa Jepang ya, adalah setelah mempelajari masa pendudukan Jepang ya, kita bisa mengambil nilai-nilai perjuangan dari para pahlawan, para tokoh bangsa ya. Terus kita bisa mengambil nilai gotong royong ya, semangat juang yang tinggi ya. Terus kita juga bisa mengambil nilai patriotisme para pahlawan. Sekian ya untuk materi kali ini. Jangan lupa LKPD-nya diselesaikan dan dikumpulkan minggu depan di Google Class. Baik, Bapak. Untuk menutup pembelajaran, silakan ketua kelasnya menutup dengan berdoa. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pelajaran berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.